Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Wijaya Kusuma, PKB Desa Tambak Mekar dan Bunihayu Kecamatan Jalan Jagat, PTP 5A DP 2 KBP 3A Kecamatan Jalan Jagat Ciater. Nah teman-teman, hari ini saya akan berbagi dengan teman-teman semuanya terkait tentang update ya, update keluarga di Newsiga BKKBN. Jadi setelah kita login teman-teman, karena memang kalau misalnya kita tidak mengupdate data kependudukannya teman-teman, seperti yang meninggal, yang yang lahir, itu pasti tidak akan balance ya. Jadi datanya data itu aja. Tapi untuk perubahannya, yaitu data yang lahir, data yang meninggal atau yang biasa kita bilang lampit ya, itu wajib di update teman-teman. Nah untuk update-nya teman-teman silakan buka Newsiga, lalu ke bagian rekapitulasi di bagian paling bawah teman-teman. Nah ini ya, di rekapitulasi data keluarga. Oke, setelah kita buka teman-teman seperti ini, kita tentukan desanya. Contoh saya masukkan desa Bunihayu ya, lalu misalnya RW-nya RW 7, lalu RT-nya itu RT 29. Ini menu ini adalah menu untuk kita mendaftarkan keluarga yang belum tercover di PK 21 kemarin. Barangkali ada yang terlewat atau apa teman-teman itu ya. Nanti ini seperti inilah ya. Nah kalau sudah ini kita tambah teman-teman, tambah di sini ya. Nah yang pertama yang harus diisi adalah pastinya itu adalah kakak atau kepala keluarga. Misalnya saya isikan bapaknya itu, bapak kepala keluarganya itu Bapak Wijaya Kusuma ya. Nomor induknya berapa? 16 digit ya. Kalau misalnya dia belum punya nomor induk atau nicknya nggak kita ketahui, silakan ini diisi 16 digit, angka 9 ya. Tapi kalau misalnya kita tahu ya silakan tinggal diisi saja, 32, 12, seterusnya gitu ya. Saya akan contohkan ini ya teman ya. Saya akan contohkan misalnya anggap saja misalnya saya tidak tahu nicknya misalnya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Statusnya masih sebagai kakak. Lahirnya, nah lahir teman-teman, lahirnya silakan diisi. Misalnya lahir si papa ini tanggal berapa? Oke ya, 1977 misalnya ya. Nah usianya secara otomatis dia akan menghitung sendiri 44 tahun. Lalu tambahkan, tambah. Nah gini ya, kakak sudah kita masukkan. Lalu kita masukkan yang berikutnya adalah istrinya. Istrinya siapa? Misalnya Ibu Rizka Dewi. Nicknya silakan diisikan. Contoh misalnya saya tidak tahu dulu nicknya ya. Tapi kalau misalnya nanti pas aslinya teman-teman silakan masukkan nick aslinya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, hubungannya istri ya. Lahirnya misalnya ini 1979 ya. Oke, tambah. Berikutnya anaknya dan seterusnya teman-teman. Nah kalau sudah, kita akan lihat ke bawah teman-teman, mutasi keluarga. Dan ini kalau misalnya keluarga baru, silakan diisi keluarga baru ya. Kesertaan JKN ya, kalau dia mempergunakan jaringan kesehatan nasional ya, BPJS atau asuransi dan sebagainya. Push atau tidak? Sudah pasti push ya. Tadi usianya saja baru 40 tahun si ibunya ya. Kita lihat 42 tahun ya. Secara otomatis dia push. Status hamil, sedang hamil atau tidak? Kalau sedang hamil berarti ya, kalau tidak berarti tidak gitu ya. Kesertaan ber-KB, apakah sedang, pernah atau tidak pernah? Kalau dia si Ibu Rizka ini mempergunakan KB berarti sedang. Tapi
Berarti kalau misalnya tidak mempergunakan KB, pernah ya, atau sama sekali dia tidak pernah mempergunakan KB, berarti tidak pernah. Nah, kalau misalnya jawabannya sedang, kita harus ada diisi ke bawahnya. Nah, metode kontrasepsi yang digunakan oleh studi. Misalnya saya pilih IUD ya. Lalu misalnya jalur pelayanannya perintah ya. Terus status PBPA-nya aktif atau baru. Kalau dia misalnya pasangan baru punya satu, terus dia langsung pakai IUD, berarti bisa PB ya. Tapi kalau misalnya dia anaknya 2 misalnya, berarti dia PA gitu ya. Saya akan pilih PB dulu saja ya. Oke, mulainya kapan nih mempergunakan? Mungkin di bulan Februari kemarin ya, di tahun 2022. Nah, ini diisi kembali ke bawahnya. BKB, keluarga sasaran BKB atau tidak? Kenapa ditanya di sini BKB, keluarga sasaran BKB atau tidak? Dia akan lihatnya di sini kalau misalnya ada anak usia balita, dia pasti ya atau tidak jawabannya. Nah, kalau misalnya di sini ada anak yang usia di bawah usia balita, dia pasti di sini yang iya-nya itu pasti menyala, teman, bisa diklik gitu. Karena di sini saya tidak mengisikan keanggotaan keluarga atau ada anak, ini secara otomatis tertutup, tidak bisa diklik. Begitu juga yang ini ya, ini juga seterusnya ke bawah tidak bisa diklik karena memang saya tidak memasukkan anak pada keluarga Pak Widya Kusuma ini. Tapi kalau misalnya kita coba masukkan teman-teman, misalnya kita masukkan ya, yang oval ya, oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dia anak, usianya 18, 15, ini 2019. Usianya baru 2 tahun ya teman-teman ya. Nah, secara otomatis ininya itu akan menyala teman-teman. Pasti di keluarga sasaran dia otomatis iya. Karena ini ada balita di sini. Ada balita ya. Nah, di sini kesertaan BKB ikut atau tidaknya. Nah, ini kita tinggal pilih teman-teman. Dia ikut BKB atau tidak. Kalau misalnya ikut BKB berarti tinggal pilih BKB-nya gitu ya. Oke. Gitu ya. Keluarga sasaran BKB. Nah, nanti kesertaan BKB-nya itu akan dimunculkan setelah kita mendaftarkan di Poktan ya teman-teman ya. Nah, kalau hasilnya Poktannya sudah dirubah, ini nanti pasti iya. Kalau si keluarga ini dimasukkan ke dalam Poktan, di menu Poktan ya. Dan seterusnya juga demikian, BKB, BKR, BKJ. Lalu setelah itu kita simpan ya. Nah, itu adalah cara untuk kita menambahkan keluarga. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya menambahkan yang lahir? Nah, kalau yang lahir otomatis kita harus cari teman-teman. Iya, putranya siapa? Berarti di desa mana? Kalau misalnya saya contohkan kembali desa Bumiayu, di RW 7, di RT 29. Misalnya kita cari atas nama kita Serampangan aja ya. Coba cari, karena saya untuk mencontohkan saja ini, untuk mencontohkan bagaimana cara memasukkan keluar orang lahir atau bayi lahir di keluarga A misalnya. Nah, contohnya gini teman-teman, contohnya Bapak Nanang Agus Suherman ini kelahiran anak ya. Nah, cara menambahkannya itu kita klik yang tanda ini yang biru. Nah ya, oke. Kalau kita sudah, kita tambahkan teman-teman sini. Misalnya si yang lahirnya itu siapa, misalnya namanya Dede Opan misalnya. Namanya Dede Opan ya. Silakan nicknya, kalau misalnya nggak tahu nicknya seperti biasa 9 16 kali. 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15. Ini otomatis anak ya. Dia lahirnya misalnya kemarin tanggal 22 bulan 2 ya, Februari 2022. Nah ya, masih 0 ya. Nah, anggota keluarga
baru. Ya, tambah. Nah, ini teman-teman, tambah ya. Oke, itu terus kesininya juga nanti setelah itu simpan. Karena ini contoh, saya nggak simpan ya. Kalau misalnya nanti saya simpan, otomatis masuk database ya. Saya tidak simpan. Tapi kalau misalnya teman-teman nanti memasukkan seperti ini, langsung simpan teman-teman. Ya, nah si Dede Opan ini sudah masuk ke dalam keluarga Pak Nanang Agus Suherman. Gitu teman-teman. Itu untuk menambahkan anak yang lahir pada keluarga Bapak Nanang Agus Suherman sebagai contoh. Nah sekarang kalau misalnya yang meninggal sama teman-teman contohnya. Kita tentukan dulu desanya, lalu RW-nya, RT-nya. Setelah kita cari, misalnya ada yang meninggal pada keluarga Bapak Nanang Agus Suherman, itu ada yang meninggal. Kita klik ini teman-teman. Kita klik Pak Nanangnya. Contoh misalnya yang meninggal itu ada istrinya, Isma Widyaningsih meninggal ya. Nah kita klik tanda hijau ini teman-teman. Lalu kita klik yang ini teman-teman, ubah ya. Kita klik ubah, kita klik yang ini teman-teman, Isma. Nah ini sudah masuk. Jadi kita klik dulu yang di atas, ubah, baru kita klik yang hijau ini di jajaran yang meninggal. Contoh yang Isma Widyaningsih ini meninggal misalnya. Nah, datanya seperti ini teman-teman ya, istri. Nah, lalu kita pilih yang ini teman-teman. Nah, ini. Lalu kita pilih meninggal dunia. Ubah di sini teman-teman. Kita klik ubah, nanti statusnya itu akan berubah meninggal dunia. Nah, saya nggak klik ya, karena ini contoh gitu ya. Nanti kalau bisa diklik nanti si ibu ini langsung di database-nya udah meninggal ya. Jadi saya nggak klik ya. Udah, kalau sudah demikian jangan sampai lupa disimpan. Terakhir dibiasakan disimpan. Nah itu untuk kalau misalnya update keluarga yang meninggal. Nah untuk lebih lanjutnya simak terus channel ini teman-teman. Nanti kita juga akan berbagi lagi tentang bedah terkait tentang Newsiga dari BKKP ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.